Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan berbagi, nge-share ataupun sekedar kayak sharing ya, mengenai tentang ta'aruf. Buat teman-teman semua yang penasaran ataupun masih bingung tahapan-tahapan ta'aruf itu seperti apa, apakah udah benar ataupun hanya mensyar'ikan pacaran. Oke, stay tune terus ya, akan kita bahas, kita kupas sedetail mungkin. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita di sini akan membahas mengenai tentang ta'aruf. Jadi apa sajakah itu ta'aruf? Apa arti ta'aruf? Ta'aruf adalah artinya saling mengenal. Kata ta'aruf terdapat dalam Al-Quran di surah Al-Husyurat, tepatnya pada ayat ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal." Intinya seperti itu ya teman-teman. Ta'aruf adalah perkenalan yang dianjurkan dalam Islam. Namun ta'aruf di Indonesia, orang muslim kebanyakan di Indonesia itu menyempitkan makna ta'aruf itu, menjadikan hanya sebagai perkenalan antara seseorang ya, seorang pria ataupun seorang wanita yang ingin melakukan tahapan pernikahan gitu. Itu lebih tepatnya seperti itu. Jadi antara keluarga si pria dan keluarga si wanita akan melakukan ta'aruf. Jadi menyempitkan hanya sebatas itu aja. Sedangkan pada kenyataannya ta'aruf itu adalah perkenalan. Ya udah, kita kenalan sama guru kita misalnya, itu termasuk juga perkenalan antara sama kawan kita, kawan kuliah, itu juga termasuk perkenalan, sama kawan ngaji itu juga termasuk ta'aruf. Jadi ta'aruf itu maknanya itu nggak sempit ya teman-teman, bukan hanya sebatas tentang yang mau menikah saja. Nah, sekarang dalam konteksnya kita akan ngebahas mengenai ta'aruf yang dominan di Indonesia ya, yang seperti untuk memilih pasangan lah, untuk menikah ataupun untuk mempertimbangkan dalam wujud terjadinya pernikahan antara dua keluarga, si pria dan si wanita ya. Jadi pertanyaan di sini, kapan sih kita melakukan proses ta'aruf tersebut? Nah, ta'aruf ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang emang udah ada kesiapan untuk menikah. Jadi udah siap fisik, mental, finansial, semuanya udah siap, tinggal kita cari pasangan lalu nikah. Ya, jangan sampai nanti kalau misalkan nggak siap finansial, nggak ada maharnya, mau ta'aruf, karena nanti itu akan sia-sia sayangnya ya. Kalau misalkan kita ini mau menikah, kita itu ta'aruf, pastikan kita itu udah siap fisik, mental, mahar seperti yang aku sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan nanti aku suka nih sama cewek nih, kita udah ta'aruf sama satu perempuan, aku suka nih sama perempuan ini, kita mau lanjut nikah, ya udah siap kan. Jadi nggak sia-sia proses ta'arufnya. Jangan sampai nanti harus nunggu sampai 1 tahun 2 tahun, nggak bisa, karena sayangnya itu akan menzalimi akhwatinya. Buat para akhwati, jangan mau menunggu ya, karena menunggu itu bukan tugasnya perempuan. Jadi buat laki-laki, kalau misalkan mau serius, usaha dulu, cari uang dulu, cari mahar dulu, udah siap langsung gaskan. Nah, bagaimana sih cara ta'aruf tersebut atau proses ta'aruf tersebut dilakukan? Nah, dalam hal ini kita itu tidak ada peraturan ataupun hal yang serius ya, atau ketentuan serius untuk proses ta'aruf. Cuman dalam ta'aruf ini kita itu harus menggali sedetail-detailnya mengenai data-data ataupun biografi calon kita yang mungkin akan menjadi pasangan kita kalau misalkan kita nanti berkenan dengan tujuan niatnya pernikahan ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan mau ta'aruf, teman-teman semua harus tanya ya sedetail-detailnya tentang
kepribadian dia tentunya. Jadi pastinya tidak akan melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah ya. Nah, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses ta'aruf, yaitu yang pertama adalah bagi teman-teman semua, teman-teman harus tahu ya, proses ta'aruf itu bukan akad nikah, jadi nggak akan halal buat teman-teman semua. Proses ta'aruf itu hanya perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menjalin kasih, mungkin ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ataupun ingin perkenalan yang memang ada tujuan baik ya gitu. Dan di posisi itu teman-teman itu tidak ada yang halal selain doa. Jadi nggak boleh dekat-dekatan, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh yang berlebihan, nggak ada pacaran syar'i ya teman-teman. Jangan wujudkan pacaran syar'i dengan kata ta'aruf. Jangan mengkambing hitamkan kata ta'aruf hanya dengan kalian pacaran. Nggak ada namanya pacaran syar'i. Oke, namun di sini kita membahas ta'aruf itu, kita akan menjaga. Teman-teman harus menjaga pandangan, menjaga interaksi teman-teman, menjaga komunikasi teman-teman. Jadi nggak ada yang negatif. Kita melakukan sesuai jalur yang telah ditentukan menurut syariah. Nah, di sini untuk proses ataupun tahap yang kedua bagi teman-teman yang ingin melakukan proses ta'aruf adalah meluruskan niat. Gimana yang dimaksudkan meluruskan niat? Itu niat teman-teman itu emang khusus untuk menikah. Jadi nggak ada main-main, nggak ada yang cuma aku ingin mengenal doang gitu, nggak ada. Jadi kalau teman-teman emang serius mau ta'aruf, harus benar-benar tulus, harus benar-benar niat gitu. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan beriman sebagaimana kalian ingin ataupun melakukan sikap baik, ya tentunya seperti yang kalian ingin lakukan ataupun kalian ingin diperlakukan oleh orang lain. Intinya gini, kita itu harus melakukan baik sama orang sebagaimana orang itu ingin memperlakukan kita dengan baik. Ya adab ya, kita itu mau silaturahmi ataupun mau ta'aruf ke rumah orang, yang diutamakan itu adabnya. Karena adab itu di atas ilmu. Kalau misalkan nggak ada adab, ilmunya juga nggak akan berguna ya. Biasanya orang-orang yang udah tinggi ilmu, adabnya itu. Untuk yang selanjutnya, tahapan ketiga yang harus dilakukan oleh pasangan ataupun teman-teman yang ingin ta'aruf, yaitu menggali data, biodata masing-masing dari calon pasangan teman-teman ya. Yang dimaksud di sini adalah kalian itu harus melakukan ataupun bertukar biodata secara tertulis. Jadi di sini kalian itu harus menulis sedetail-detailnya ya. Contohnya seperti kalian sakit, karena itu akan mempengaruhi untuk kelangsungan keluarga ke depan gitu. Dan ada juga hal-hal yang tidak perlu teman-teman ceritakan ataupun beritahu, yaitu seperti maaf nih, sebelumnya mungkin teman-teman belum dapat hidayah dari Allah, jadi teman-teman mungkin melakukan maksiat. Itu tidak perlu diceritakan untuk hal-hal seperti ini. Dalam proses ta'aruf, hal-hal bisa dikatakan aib ya, aib diri sendiri, itu tidak perlu diungkapkan. Karena kenapa? Allah saja menutup aib kita, kenapa kita harus membukanya? Sekarang kita itu udah dapat hidayah, udah mau berubah, udah hijrah, jadi kita buka lembaran baru untuk kedepannya. Jadi masa lalu biarlah jadi pengalaman, kenangan yang tidak akan pernah terulang. Jadikan pelajaran untuk kelak, mungkin ada anak-anak kita itu bisa mengajari mereka dengan ilmu-ilmu yang kita dapat sekarang. Buat teman-teman semua, semangat ya. Dan untuk pasangan-pasangan ataupun teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bagi calon ta'arufnya itu, atau ta'arufnya ya, teman ta'arufnya itu, boleh teman-teman ajukan pertanyaan tapi tidak secara langsung, melalui dengan orang-orang terdekat, misalnya kakak, adik, orang tua, saudara, teman, yaitu tentunya teman yang amanah ya. Nah seperti itu, jadi jangan langsung secara pribadi gitu. Itu proses ta'aruf yang betul seperti itu. Nah di sini kalau misalkan teman-teman itu bisa memberitahu sifat teman-teman kayak gimana, sikap teman-teman kayak gimana, ataupun hal-hal secara pribadi yang mengenai tentang karakter watak teman-teman kayak gimana, karena hal-hal itu bisa
melanjutkan ataupun bisa seseorang di antara teman-teman itu berpikir untuk kelanjutan proses khitbah. Khitbah itu adalah proses yang dilakukan setelah ataupun udahan, misalnya oh nggak cocok dengan sifat atau sikap ataupun biodata yang dia berikan tadi, bisa cukupkan tentunya dengan secara baik-baik, secara ketentuan Allah, secara adab ya, seperti yang tadi aku bilang. Kita itu mau masuk ke tempat seseorang, kita memerlukan adab, kita ada izin. Kita mau keluar dari tempat seseorang juga kita harus perlakukannya secara adab. Mungkin tidak bisa jadi sepasang kekasih yang membangun rumah tangga, tapi bisa menjadi saudara kaum muslimin ya. Jangan sampai ketika kita putuskan hubungan seperti itu, kita malah menjadi musuh. Itu nggak ada maknanya sama sekali, dan itu nggak dianjurkan dalam Islam. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman nggak tertarik pada satu orang, tetap jujur. Kejujuran itu emang pahit mungkin, tapi itu sangat bermakna, karena bagi laki-laki kalian akan kelihatan lebih gentle, dan bagi perempuan kalian akan kelihatan lebih berharga marwahnya. Jangan pernah berbohong, jangan pernah memaksakan diri, karena kebahagiaan ini tuh hanya kita sendiri yang tahu, guys. Nah, untuk tahapan keempat yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan proses ta'aruf, yaitu boleh melihat ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada calon teman-teman yang pakai cadar misalnya, boleh teman-teman lihat wajahnya, karena itu bisa jadi untuk kelangsungan proses lamarannya nanti. Jadi boleh minta ajukan CV selanjutnya. Karena ada satu cerita ini, pada zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah itu hendak mau melamar satu perempuan, dan Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah melihat wanitamu seperti apa? Belum ya Rasulullah, kata sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan, lihatlah wanitamu agar kamu lebih langgeng dalam mencintainya, agar rasa cintamu itu lebih langgeng gitu. Jadi kita itu disuruh untuk melihat pasangan kita. Nggak ada salahnya kalau misalkan teman-teman, misalnya nih, kalau misal pakai cadar kayak gini kan nggak tahu kayak gimana wajahnya. Jadi dalam proses ta'aruf itu boleh ya, tentunya tidak berdua-duaan. Nah, jadi untuk tahapan yang kelima, ini tahapan terakhir yang dilakukan, yaitu oleh pasangan ta'aruf ini, si ikhwan dan akhwatnya, yaitu melakukan sholat ta'aruf, melakukan sholat istikharah. Jadi apapun itu, tetap libatkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan. Jangan sombong, jangan pernah kita itu bangga, aku bisa sendiri tanpa Tuhan, aku bisa sendiri tanpa Allah gitu. Nggak boleh teman-teman. Dalam situasi apapun, aku selalu sebutkan, teman-teman harus libatkan Allah ya. Dalam proses ta'aruf juga seperti itu. Jadi istikharah, kayak gimana ketentuannya ke depannya, mungkin ada jalan dari Allah untuk teman-teman. Ya di sini konsepnya teman-teman nggak boleh yang namanya terlalu cinta over gitu, nggak boleh ya. Harus netral, harus teman-teman netralkan rasa hati teman-teman itu sama pasangan teman-teman itu harus netral. Minta petunjuk sama Allah. Ada nih cerita dari teman sekantor aku dulu. Jadi si bapak ini mau nikah ya, emang udah mau sampai hari H, tapi dia udah mulai ragu sama calon istrinya. Kenapa? Itulah yang dinamakan dengan bisikan setan rajim. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat. Si bapak ini lakukan istikharah, lakukan libatkan Allah dalam hal yang dihadapi, karena keluarga sudah ada ikatan, maksudnya karena kedua keluarga udah menyiapkan proses untuk pernikahan mereka, sedangkan si bapak ini, sang calon suami si istri nanti, udah mulai ragu gitu. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan istikharah, dia berserah diri sama Allah, dia meminta petunjuk gitu. Nah, Allah memberi petunjuknya melalui orang tuanya, melalui keluarganya. Jadi keluarganya yang ngebet, ayo nikah, ngapain sih semangat kayak gini. Jadi
dia mendapatkan jawabannya, oh Allah menyetujui hal ini, oh Allah merestui. Ya udah lanjut sampai sekarang udah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah ya. Semoga selalu seperti itu sampai maut memisah. Nah, jadi yang intinya kalau misalkan nanti di akhir, di penghujung proses ta'aruf yang udah kita lakukan, yang udah kita sebutkan 4 proses tadi dan terakhir ini 5 ya, kalian udah cocok, maka boleh lanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu khitbah ataupun lamaran, dan langsung lanjutkan ke pernikahan. Di sini seperti yang aku udah sebutkan tadi, proses ta'aruf itu melanjutkan ataupun emang pengakhirannya dengan pernikahan, ataupun nggak cocok ya udahan gitu, stop. Jadi nggak ada yang istilahnya untuk menunggu. Walau kayak gini misalnya, si akhwat harus nunggu si ikhwani, perempuan harus nunggu laki-laki yang harus cari mahar dulu seperti aku bilang tadi, ataupun harus kerja dulu, ataupun harus menyelesaikan pendidikan dulu, harus menunggu sampai 3 tahun misalnya. No, nggak boleh. Jadi perempuan itu nggak boleh menunggu ya. Kenapa? Itu tidak diperbolehkan karena itu perlakuan yang zalim terhadap akhwatinya. Karena emang kontraknya perempuan itu tidak harus menunggu untuk hal-hal yang sedemikian. Dengar kata-kata ini nggak sih? Lama-lamaran, siap-siap datang jadi tamu undangan gitu. Jadi seperti itu ya yang kita bahas di sini. Itu adalah proses ta'aruf, itu nggak ada yang menunggu sampai bertahun-tahun, nggak ada. Kalau misalkan udah cocok, udah pas, langsung ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan seperti itu. Nah, untuk tahap terakhir ataupun ke-6 ya, bukan kelima, yang terakhir ke-6, yaitu proses lamaran. Ya itu disusul ya proses lamaran. Kalau misalkan udah cocok, jadi menyampaikan niat kalau misalkan kita itu ingin menikah sama si akhwati ini, sama si perempuan ini, jadi melamar. Oh boleh nggak kalau misalnya perempuan yang melarang? Boleh kok, karena dulu Ibunda Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi buat teman-teman perempuan kalau misalkan mau melamar, silahkan, nggak masalah ya. Kalian itu bagus daripada pacaran gitu. Nah jadi seperti itu. Kalau misalkan udah proses ta'aruf, lanjut ke khitbah ataupun lamaran, lanjut ke proses pernikahan, dan itu nggak boleh dijeda lama ya. Kalau aku dulu sekitar 3 bulan kalau nggak salah langsung nikah. Nah jadi gitu ya teman-teman, dari beberapa tahapan untuk melakukan proses ta'aruf hingga ke pernikahan. Nah jadi buat teman-teman semua, jangan pernah melakukan proses pacaran syar'i, itu nggak ada sama sekali, nggak ada dalam Islam. Proses syar'i, pacaran syar'i itu nggak ada. Lakukan step by step sesuai anjuran, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita itu di video selanjutnya juga akan ngebahas mengenai tentang ciri-ciri pasangan idaman itu seperti apa. Mungkin ada pasangan di antara kalian yang memiliki sifat seperti ini, ataupun teman-teman ta'aruf kalian ada yang memiliki sifat seperti ini. Buat teman-teman semua, tetap stay tune di channel aku. Kita akan upload video mengenai tentang pasangan idaman seperti yang aku sebutkan tadi. Oke, nah, cukup sekian video kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata, penyebutan ataupun hal-hal lainnya. Mohon maaf untuk semua kekurangannya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat yang lainnya. Oke, see you next video. Assalamualaikum, bye-bye.